Acara ini dipersembahkan oleh 4 hari jelang Lebaran, situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ramai lancar. Polisi berlakukan sistem satu arah untuk mempelancari lalu lintas. Meskipun volume kendaraan yang melintas sudah meningkat, namun kendaraan dapat melintas tanpa hambatan dengan kecepatan normal. Tercatat sebanyak 35.000 kendaraan yang melintas, meningkat dari volume kendaraan pada hari sebelumnya sebesar 100%. Sementara di gerbang tol Palimanan Cirebon lalu lintas kendaraan terpantau lancar malam ini usai pemberlakuan sistem satu arah sejak jam 5 sore tadi. Sistem satu arah dimulai dari tol Jakarta Cikampek kilometer 47 sampai tol Kali Kangkung kilometer 414. Arus kendaraan di gerbang tol Palimanan hari ini meningkat dibandingkan hari sebelumnya, yaitu lebih dari 200.000 kendaraan. Dan pemirsa, kita perbarui informasi arus mudik dari sejumlah titik, yaitu di gerbang tol Cikampek Utama, tol Cipali, dan gerbang tol Palimanan. Kita ke Cikampek Utama terlebih dahulu, ada rekan Nadia Valeri di sana. Nadia, seperti apa pantauan arus lalu lintas malam hari ini? Apakah setelah diberlakukan satu arah lalu lintas lebih lancar? Ya, selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Hingga saat ini saya melaporkan untuk situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek kilometer 70 mengarah ke gerbang tol Cikampek Utama 1. Saat ini arus lalu lintasnya sudah mulai tersendat dikarenakan kepadatan dari antrian kendaraan yang ingin memasuki gerbang tol Cikampek Utama 1. Ini dikarenakan adanya penyempitan lajur dari total 14 gardu tol yang dibuka, kemudian dipersempit menjadi 3 lajur kendaraan saja, sehingga saat ini antriannya sudah cukup panjang dan berdampak kepada kendaraan menjadi tersendat. Meskipun saat ini antriannya memang belum melebihi 2 km sehingga belum dilakukannya rekayasa lalu lintas lain seperti kontraflow. Untuk saat ini Anissa, rekayasa lalu lintas yang diberlakukan baru sistem ganjil genap dan juga one way saja yang diberlakukan sejak pukul 17 sore waktu Indonesia Barat tadi, dan ini rencananya masih akan berlangsung hingga pukul 24 dini hari nanti. Untuk penerapan one way tadi Anissa dimulai pada ruas tol Cikampek kilometer 47 dan berakhir di arah tol Semarang, tepatnya di gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414, di mana rencananya untuk skema one way dan ganjil genap ini masih akan dilangsungkan besok, dan untuk waktunya juga diperpanjang dari pukul 7 pagi hingga pukul 24 dini hari waktu Indonesia Barat. Ini diberlakukan mempertimbangkan puncak arus mudik yang memang sudah dimulai tadi Kamis 28 April dan rencananya besok Jumat 29 April 2022 ini juga masih diperkirakan akan menjadi puncak arus mudik Lebaran. Sejauh ini Anissa, untuk volume kendaraan di ruas tol Cikampek memang sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan ini lebih masif ataupun meningkat lebih besar dibandingkan puncak arus mudik pada saat periode sebelum COVID-19 atau pada 2019 silam. Untuk peningkatan volume kendaraan ini bahkan mencapai 110% atau melebihi 2 kali lipat dari prediksi awal. Dengan total tercatat sudah ada lebih dari 75.000 kendaraan yang melintas, sementara pada awalnya diperkirakan hanya akan ada 35.000 kendaraan yang melintas. Ya, Anissa. Terima kasih Nadia Valeri atas laporannya dari gerbang tol Cikampek Utama. Selanjutnya ada Lika Apriliani dari tol Cipali kilometer 76 Purwakarta, Jawa Barat. Lika, saat ini seperti apa volume kendaraan di sana? Ya, Anissa dan juga pemirsa, untuk volume kendaraan di tol Cipali saat ini terpantau lancar. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan rekayasa lalu lintas yang telah diberlakukan pada pukul 5:53 waktu Indonesia Barat. Untuk pembukaan batas jalan untuk one way ini sendiri di tol Cipali dibuka pada kilometer 76 di tempat saya melaporkan saat ini. Untuk puncak arus mudik pada hari ini, kemacetan sempat terjadi di tol Cipali sepanjang 10 km dengan mayoritas kendaraan yaitu mobil pribadi dengan berbagai macam plat nomor kendaraan. Namun untuk saat ini kendaraan truk sumbu 3 tidak diperbolehkan masuk di tol maksud kami dikarenakan untuk mengurai kemacetan.
pemberhentian atau penghambatan truk sumbu 3 ini dilakukan akan sampai hari Minggu atau 1 Mei 2022. Meskipun perjalanan ini cukup lancar di Tol Cipali, pemudik diimbau untuk tetap selalu menjaga batas kecepatan di Tol Cipali ini sendiri. Ada batas kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 100 km per jam. Dan agar para pemudik ini dapat berkendara dengan aman dan juga nyaman. Anissa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Lika Apriliani dari Tol Cipali. Selanjutnya kita akan ke gerbang tol Palimanan Cirebon, Jawa Barat. Ada rekan Nata Arman. Nata, situasi terkini di gerbang tol Palimanan, apa masih berlaku sistem one way? Baik Anissa dan juga pemirsa, terkait dengan penerapan sistem one way atau satu arah yang dimulai pada kilometer 47 tol Jakarta Cikampek hingga dengan tol Kali Kangkung di kilometer 414, yang dimana berdasarkan pantauan kami sejak tadi hingga dengan malam ini terpantau ramai lancar di gerbang tol Palimanan sendiri. Belum terlihat adanya kemacetan yang terjadi, namun apabila kita bandingkan dengan sore tadi sempat terjadi kemacetan akibat banyaknya volume kendaraan yang keluar tol melalui tol Palimanan 3 sehingga menyebabkan antrian yang cukup panjang, bahkan mengekor hingga hampir 1 km. Dan selain itu penyebab dari kemacetan juga terjadi karena banyaknya para pemudik yang menggunakan bahu jalan untuk melakukan istirahat. Dikarenakan di rest area 207 sempat ditutup akibat terlalu ramai atau over kapasitas. Maka dari itu untuk saat ini sudah kembali dibuka dan tampak beberapa dari kendaraan juga masih banyak yang menepi di kawasan ini dan juga menggunakan bahu jalan. Dan dapat kami sampaikan juga, namun untuk kejadian-kejadian tak terduga seperti kecelakaan juga menyebabkan kemacetan yang terjadi di sini, terutama pada malam hari sempat juga terjadi pada kemarin malam yang menyebabkan kemacetan yang begitu panjang. Dan untuk saat ini juga di kilometer 184 terjadi pelambatan. Tadi sempat juga terjadi akibat adanya kejadian-kejadian yang tak terduga seperti pecah ban dan lain-lain. Untuk itu diimbau juga pada seluruh pengemudi agar mempersiapkan fisik dan juga kendaraannya agar tidak terjadi hal-hal tak terduga tersebut. Dan untuk arus kendaraan, volume kendaraan sendiri saat ini telah terjadi peningkatan sebanyak 200.000 lebih kendaraan yang melintasi kawasan ini, dan diprediksi puncaknya akan terjadi pada esok hari. Sehingga diharapkan bagi seluruh pemudik untuk selalu memperhatikan jarak aman dan juga kecepatan untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Kembali ke studio, Anissa. Baik, terima kasih Nata Arman melaporkan dari gerbang tol Palimanan. Sebelumnya ada Lika Apriliani dari tol Cipali dan Nadia Valeri dari Cikampek Utama. Tetap jaga kesehatan teman-teman, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Pemirsa, warga menyerbu iring-iringan Presiden Joko Widodo di Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Warga yang sedang berada di terminal berebut untuk mendapatkan uang dan sembako yang dibagikan Jokowi. Iring-iringan Presiden Jokowi diserbu warga demi mendapatkan uang tunai dan sembako yang dibagi-bagikan Presiden di area Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Sebelumnya warga sudah diminta berbaris rapi, namun seketika warga berhamburan mendatangi mobil yang dikendarai Jokowi. Warga mengaku senang mendapat bantuan uang dan sembako langsung dari Presiden Jokowi. Tadi Pak Jokowi jam berapa kesini deh? Jamnya nggak lihat, setengah 10 ya? Setengah 9-an? Setengah 9 ya? Jam 8 setengah 9 gitu? Ya. Oh gitu. Dapat 150. Oh itu tiba-tiba datang aja atau gimana deh? Ya aku tahu-tahu juga nggak tahu. Tahu-tahu ke sana, saya ngikut-ngikut sana antri banyak. Apa aja bang yang dibagi bang? Ya ada amplop, apa namanya itu? Sembako. Sembako. Senang nggak bang? Alhamdulillah. Itu mendadak aja bang ya? Iya, nggak ada yang ini apa? Nggak, biasanya kan ada yang kasih tahu gitu. Ini mah langsung blok aja. Oh langsung ngasih aja ya? Warga mengaku uang dan sembako yang diterimanya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Warga pun terkejut saat mengetahui adanya presiden yang datang secara mendadak.
391 orang anggota Jaringan Negara Islam Indonesia atau NII mengikuti pencabutan baiat massal. Mereka bahkan bersumpah akan setia kepada NKRI. Sebanyak 391 orang yang tergabung dalam kelompok Jaringan Negara Islam Indonesia atau NII mencabut baiat mereka secara massal. Mereka bahkan melakukan sumpah akan setia dengan NKRI. Anggota NII yang mengikuti pencabutan baiat ini terdiri dari orang dewasa hingga anak-anak. Mereka kompak mengenakan ikat kepala merah putih sebagai tanda sumpah setia kepada NKRI. Pencabutan baiat massal ini disaksikan langsung oleh Kaddisus 88 Anti Teror Polri Irjen Pol Martinus Hukom, Gubernur dan Kapolda Sumatera Barat di Auditorium Pati Dharmasaraya Sumatera Barat. Kalau masih ada yang tidak cabut baiat, saya akan terapkan penegakan hukum negara sekeras-kerasnya. Saya bersama Densus 88 Anti Teror, bersama Danrem, bersama unsur Pemda dan Forkopimda yang lainnya sudah sepakat. Salah seorang anggota NII yang melakukan pencabutan baiat membacakan sumpah dan diikuti oleh ratusan orang pengikut lainnya. Mereka menyatakan akan mengikuti Pancasila, tidak bertentangan dengan syariat Islam, setia kepada Undang-Undang Dasar 45 dan setia kepada NKRI. Setiap saat NII ini selalu bergerak dari pemerintahan ke pemerintahan karena memang tujuannya ingin menggulingkan pemerintahan siapapun yang dianggap musuh mereka, yang dianggap tidak memberikan ruang kepada NII dan dianggap paling rentan untuk berusaha digulingkan untuk merebut pemerintahan ini dan mengubah sistem politiknya. Meski telah melakukan pencabutan baiat, mereka tetap akan dalam pengawasan, baik dari tokoh masyarakat, perangkat desa, hingga kepolisian, agar selalu berada pada koridor yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mereka terbawa oleh satu kelompok yang berbeda pemahaman dengan masyarakat mainstream. Di seluruh Indonesia ada, kita tangkap juga bersama-sama itu di Tangerang, di Jawa Barat. Khusus Sumatera Barat hanya 2 kabupaten. Untuk sementara 1.175 tadi. Ratusan anggota NII yang mengikuti baiat massal ini merupakan hasil penyelidikan Ditkrimsus Mabes Polri di Dharmasraya pasca penangkapan 12 orang terduga teroris pada Maret 2022. Dari data Densus 88, terdata sebanyak 1.125 orang mengikuti jaringan NII yang berada di Sumatera Barat yang tersebar di 2 kabupaten yakni Dharmasraya dan Tanah Datar. 250.000 jemaah memadati Masjid Al-Aqsa untuk menjalankan ibadah sholat dan memperingati malam Lailatul Qadar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.